Oke, halo semuanya. Gue Kevin. Bukan gue Kevin sih sebenarnya. Kita baru selesai nobar sleep call. Dan sini ada kru 20, 21 dan 22 juga. Nama gue Kevin, gue dari kru 20. Mungkin awalnya kita mulai dari kayak impression kalian tentang film ini kali ya. Kalau mungkin dari gue, filmnya bagus sih, bagus. Dibanding film-film Indonesia yang lain, mungkin ini lebih oke. Soalnya kayak kelihatan homage film-film lain gitu. Kayak misalnya ada scene Gone Girl-nya David Fincher. Terus kayak ada aspek-aspek Fight Club yang tadi Ziv udah sebut. Itu oke sih. Mungkin dari yang lain dulu kali. Aja lah, first impression. First impression buat Sleep Call pertama ya. Awalnya nonton demi ketemu Laura Basuki. Terus beneran cakep banget orangnya. Terus blast 100 menit full of Laura Basuki kayak sangat blessed my week gitu. Terus apalagi filmnya juga sebenarnya lumayan oke banget. Eksplorasi Fajar Nugros. Kali ini eksplor beneran thriller setelah kemarin bikin Inang. Terus kali ini kayak beneran sebebas-bebas itu. Dari ceritanya juga lumayan relevan gitu, bahas pinjol, terus soal teknologi gitu. Apalagi juga ngomongin aspek feminisme juga ada. Terus soal kehidupan metropolitan gitu, tapi masih ada cerita-cerita kearifan lokal gitu, kayak cerita Ramayana soal Rama dan Sinta gitu. Mungkin sekarang buat impression kalian tentang filmnya, boleh dari Ijot, kru Ijot. Halo. Oke, halo semuanya, gue Ijot. Gue mau ngasih pendapat. Kalau menurut gue filmnya oke, seru, buat ditonton lumayan seru. Terus ada beberapa adegan lucunya, jokesnya lucu, kena di gue, menghibur. BTW Dimas Danang sama yang satu lagi gue lupa namanya, maaf banget. Dimas Danang menghibur. Laura Basuki aktingnya oke, dan semoga ini menjadi salah satu film yang bisa memicuk warga Indonesia, khususnya warga LFM-ITB lainnya untuk menonton Sleep Call. Terima kasih. Gacor, Mas. Terima kasih kru Ijot. Oke, next. Next kita pindah ke Farki. Gimana menurut lo filmnya, kru Farki? Oke, sorry. Oke, sejujurnya filmnya di luar ekspektasi. Gue nggak tahu sih, ini emang mungkin dari diri gue aja. Gue kadang nonton film tuh tanpa nonton trailer dan nggak terlalu merhatiin sinopsis. Jadi biar kayak ekspektasinya rendah gitu kan sebenarnya. Tapi mungkin kayak denger ada Laura Basuki-nya, terus juga filmnya juga trailer, habis itu akhirnya ditonton dan wow juga sih, kayak keren. Dari ya juga tadi dibilang sama Ijot, ada jokesnya, terus juga jokesnya dapet, terus adegan-adegan yang kayak oke-nya gitu lah, kayak ya seru, sangat rekomen, 10 out of 10 untuk ya itu deh, buat pembuka untuk orang buat nonton thriller, sabi sih. Mungkin sekarang kita langsung pindah ke sesi langsung lempar-lempar aja kali ya, soalnya kayak biar dinamis aja. Oke. Dinamis aja. Menurut gua filmnya bisa lebih bagus sih sebenarnya menurut gua. Soalnya beberapa adegan tuh kayak kurang tone-nya tuh kayak kurang cocok gitu. Kayak dia awal serius banget, tiba-tiba ada kayak jokes yang kayak rada-rada cringe jelas gitu. Jadi kayak kurang aja menurut gua. Nah, tapi aspek-aspek yang oke, kayak twistnya dan kayak actingnya Laura Basuki lah, terus kayak actingnya siapa sih, Risto Emmanuel, gitu bagus banget dan gacor lah, cakep. Gimana nih yang lain? Boleh. Oke, kalau menurut gue ya, dari overall buat film itu lumayan oke. Terus juga di film ini tuh yang nge-remind gue tentang beberapa film barat kayak apa namanya tadi, Fight Club. Soalnya ada boleh spoiler kan ya, ada adegan teman halusinasi lah intinya yang ngedukung dia selama ini, terus itu dijadiin twist di akhir. Ya itu menurut gua referensi dari Fight Club banget. Terus buat dari ya segi di akhirnya atau di bagian pas twistnya itu
menurut gue cukup mudah ketebak, soalnya dari pertengahan itu udah kebayang akhirnya bakal gimana. Tapi ya buat keseluruhan cerita dari awal sampai akhir tuh nggak bosan nontonnya, jadi ya overall lumayan lah. Oke. Brutally honest, first impression gue adalah ini film ngomongin apa sih? Karena jujur gue agak takes time buat kayak memahami ini tuh alurnya tuh kayak maju apa mundur, terus kayak ini posisinya tuh halusinasi dia apa realitanya dia gitu. Dan menurut gue ya secara ceritanya lumayan, boleh. Laura Basuki cantik. Gimana nih, lagi ngomongin apa nih? Lanjut. Kalau yang aku dapat tadi itu aku mikirnya, pertama itu aku mikirnya si Rama itu halusinasi. Tapi yang aku dapat setelah sampai akhir itu ternyata si Rama itu emang ada gitu orangnya, namanya Reno dari Bintaro. Bintaro aja di bawah. Ada alamatnya. Itu yang gue dapet ya, nggak tahu gimana yang sebenarnya. Tapi gue mikirnya adalah Reno kan tadi ada scene di mana pas Renonya sama istrinya itu di kitchen itu kan yang ceweknya kerja malam. Jadi mungkin di malam itu waktunya si Rama untuk sama si Dina. Nggak tahu dia datang beneran atau melalui sleep call, terus imajinasi dari si Dina itu menggambarkan kayak dia beneran berdua gitu. Ya itu yang aku dapet sih. Jadi ya gimana sih tadi ya? Ya gitu intinya. Itu yang aku dapet tentang si Rama dan Dina. Halo, aku Kila, kru 20. Apa pertanyaannya apa? Karena telah berdiskusi kecil dengan semua orang. Beneran semuanya nih? Iya, sama Laura Basuki juga tadi sleep call. Bukan. Sebenarnya kayak jadi bener sih, jadi ngelihat banyak hal-hal yang diangkat gitu sama mereka, cuman nggak nyambung sama isu utamanya gitu loh. Nah iya, itu mau ngomong katanya teman-teman. Nah cuman yang aku suka sih ininya ya, warnanya. Tone warna filmnya oke. Kayak dia tuh gak kayak film-film thriller pada umumnya. Mungkin karena kamarnya kali ya, kamarnya si Dina yang yang kita sering ke kamarnya itu orang, ya kan, kita ke kamarnya terus, kayak kita sering bertamu ya teman-teman, kita bertamu ke kamarnya mulu kan. Vibes kamarnya tuh sangat nyaman, kayak iya, jadi mungkin kita nggak akan habis pikir Dinanya kayak gitu loh. Aduh, iya emang boleh. Iya, biasanya kan kayak bikinnya tuh agak merah, mungkin itu dark ya, blue-nya dark gitu. Cuman awalnya tuh ngelihat warna biru di film itu tuh gue lebih mikir ke ya udah dia depresi, tapi bukan depresi yang gila ngebunuh orang gitu. Gue mikirnya kayak ya udah dia sedih, banyak cobaan. Gue sampai bilang tadi ke Shana dia gila ya. Oh ya. Terus gue bilang ya, siapa yang gak gila dengan hidup yang seperti itu? Kayak kita udah kasihan gitu. Gue kasihan sih sepanjang filmnya sebenarnya, dan di akhir gue juga tidak jadi kasihan. Tapi kalau apa tadi pendapat tentang film ini? Nah, kalau pendapat gue tentang film ini, gue setuju sama Kila, kayak filmnya tuh cantik. Jadi emang shot-shotnya menurut gue menarik. Tapi kayak dari segi storyline kayak Sleep Call-nya ini kurang, iya kayak kurang terlalu banyak isu-isu kecil yang dia sampaikan gitu. Misalnya kayak pinjolnya, kayak oke, pinjolnya ngedrive, ada sleep call, terus ada permasalahan pinjol, terus gak diselesaikan, terus dating apps ya. Jadi kayak ada banyak yang dia masukin gitu Pak. Oke, paling kayak gue setuju juga sama Shana dan Kila. Gue melihat ada filmnya tuh cakep gitu, filmnya kesannya dreamy dan ya gitu, bukannya bisa framing Jakarta sebagai kota yang meski
kotor, padat dan abu-abu kesan, tapi juga ada warna-warni gitu loh. Meski narasinya tuh kayak menjelek-jelekan Jakarta, kayak Meski narasinya cukup menjelek-jelekan Jakarta, tapi ya bisa juga mendisplay Jakarta yang cakep gitu juga. Terus kalau buat tadi ada kemiripan film itu menurut gue ada dengan In the Mood for Love dan kayak Wong Kar-wai in general gitu, menurut gue terutama di scene-scene yang terkesan dreamy gitu, karena dengan warna ungu dan birunya itu bener-bener pada akhirnya memisahkan mana realita dan mana yang mimpi gitu loh. Terus juga tadi warna juga tentang color grading itu cakep sih gitu. Terus mungkin udah itu dulu kali dari gue tambahannya. Sabi buat yang lain. Kalau tadi Shana ngesebutin hal yang kurang di executed well, mungkin dari gue mau coba nge-highlight kayak betapa dieksploitasi dan dimanipulasinya si Dina ini, kayak sama pria-pria di sekitar gitu, sama siapa namanya yang Bayu sama yang Mas Tommy, terus sama bahkan bokapnya sendiri ya, Reno juga. Maksudnya kayak sisi isu yang mau dibahas sama filmnya kayak tentang kayak sisi feminisme dan kayak the role of women in our modern times in metropolitan age gitu-gitu, kayak menurut gue kena banget dan sangat-sangat relevan gitu. Kayak gimana kayak pria-pria ini tega buat nge-eksploitasi dan mempergunakan kayak wanita-wanita yang kayak udah jelas-jelas they're hurt gitu, they're broken people, terus kayak buat ngedorong agenda mereka sendiri. Dan itu kayak sebenarnya gue agak sedih sih juga nontonnya, soalnya Laura Basuki ini kayak siapa sih, si Dina ini kayak terus kena terus gitu loh. Bayu, si siapa tadi, Tito siapa tuh, Tommy Tito siapa Tommy. Nah, dan itu kayak ya dilihat juga dari nyokapnya juga gitu, yang kayak dia di abuse sama suaminya. Terus kayak ya gitulah, maksudnya isu-isu yang dibawa, yang maksudnya intended buat dibawa itu bagus banget. Dan walaupun ada beberapa ideas yang execute yang kayak kurang, kayak misalnya yang kayak Parasite-esque scene yang sprinkler itu menurut gue juga kurang jelas sih sebenarnya, kayak itu tujuannya apa. Cuman ya gitu, kayak kelihatan lah, maksudnya dia juga nge-highlight tentang kehidupan di ibu kota gitu lah, kayak mungkin betapa kesepiannya dan kayak betapa disconnected dan kapitalistiknya hidup ya, terpisahnya ya nggak, kurang ada gitu human connection di antara coworkersnya gitu. Dan bahkan kayak sampai si Dina ini kayak di abuse berkali-kali gitu. Dan kayak gue nggak tahu sih kalau misalnya gue di tempatnya dia bakal apa, gue bakal jadi kayak Pak Iwan sih sebenarnya. Mungkin gue mau nambahin tentang masalah itu ya, ketidakpeduliannya para pegawainya terhadap manusia-manusia lain. Contohnya kayak pas siapa yang bunuh diri? Gue lupa. Yang bunuh diri. Pak Iwan ya, Pak Iwan. Yang di cerita Pak Iwan itu para pekerja selain Gina tuh kayak nggak peduli aja gitu, mereka bunuh diri. Ya itu seakan-akan nunjukin bahwa budaya ya di film itu di Jakarta sangat menonjolkan sisi non humanis atau ketidakmanusiaan dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan gitu. Ya paling itu sih tambahan dari gue yang gue dapat dari film. Mantap Zif. Oke. Next udah tadi. Next mungkin dari Nira, ada mau ditambahin? Hehe. Oh ya, 360. Oke, kalau dari gua sendiri ya gitu. Balik guys. Ini emang nyala ya? Yaudah. Kalau dari aku sendiri sama si nggak expect kalau emang bakal sebrutal itu gitu loh. Soalnya emang di awal belum baca sinopsis dan sebagainya, dan ternyata emang filmnya sebrutal itu. Terus paling suka banget itu sama sinematonya dan actingnya, dimana sinematonya terutama yang di bagian di bagian nge-shoot gedung dan sebagainya itu benar-benar bagus banget. Kayak pengambilannya, pilihan warnanya, sampai ke
motionnya gitu itu bagus banget. Soalnya kayak bener-bener bisa ngambarin antara virtual dan jadi kayak bayangan dia sama yang aslinya dia itu gimana. Jujur selama ngikutin juga, tapi lumayan ketebak juga sih kalau menurutku. Setelah mendengarkan banyak pendapat dari para kru ini, jujur apa yang berusaha gue sampaikan tadi tuh ternyata kan intinya kan sleep call dari judulnya, tapi isu yang dibahas tuh sebenarnya fokusnya tuh nggak di sleep call dan isunya sebenarnya tergolong banyak sih, mulai dari kekerasan, mulai dari ya feminisme itu tadi, terus kayak patriarki, trauma, depression gitu kan. Nah tapi kayak jujur karena banyak banget isunya, jadi fokusnya tuh kayak blur gitu loh, kayak terlalu banyak hal yang mau diungkapkan. Jadi jatuhnya tuh kayak ini tuh filmnya mau dibawa ke arah mana tuh nggak ada satu tujuan yang jelas gitu menurut gue. Dan ya itu untungnya di akhirnya penontonnya bisa paham ya, setidaknya gue. Soalnya tadi waktu awal-awal gue lumayan bingung kan, ini tuh tentang apa. Tapi terus kayak sebenarnya resolusinya juga dibilang agak ngegantung ya. Kayak iya. Jadi intinya filmnya ini hanya memaparkan apa yang mungkin terjadi pada seorang wanita yang tinggal di ibu kota dengan kondisi seperti itu tanpa ngasih kayak solusi. Yeah. It's not that bad, tapi kayak it could have been better kalau emang fokusnya dibuat yang lebih jelas aja sih. Karena tadi lumayan agak nggak jelas. Halo semuanya, kenalin nama gue Robin, kru 20. Dia mungkin tadi udah bahas yang banyak berat-berat juga dari acting dan ceritanya. Tapi kalau dari gue mau mengapresiasi sekali acting debutnya Rachel V-nya. Ini adalah debutnya Rachel atau Rahel sih? Rachel V-nya siapapun itu, maknya Sabiru, mantan istrinya Okin. Tapi bener kan? Iya. Kebetulan emang beberapa hari lalu gue baru lihat postingan IG-nya, dia cerita soal syuting film ini dan lain-lain. Tapi menurut gue yang menjadi salah satu poin menarik adalah komedi-komedi yang disisipkan melalui karakter si Rachel V-nya ini. Karena kan kita tahu orang-orang sekarang suka stigma negatif ke Rachel V-nya karena dulu dia berhijab, sekarang udah unhijrah kan, dia udah lebih terbuka gitu lah ya. Nah, tapi di sini malah dia dikasih peran yang dia dikasih peran yang sangat keagamaan banget. Terus dialog-dialog dia juga ngomongin yang keagamaan. Jadi seolah-olah itu ironi sama apa karakter nyata dia sekarang gitu. Jangan dikat ya. Tapi jadi menurut gue jadi poin menarik. Terus apa lagi ya? Jadi dikotomi juga dia kayak agamis banget, di dunia pinjol gitu kayak itu kayak dikotomi. Iya benar-benar. Lu ngomong. Apa nih? Ngomong apa nih? Enggak, iya. Maksudnya lanjutannya dari ini Robin ya, kenalin lagi gua Fala kru 19. Kru 20. 19 enggak tuh? Widih. 20. Oke gitu, gara-gara udah wisuda. Enggak. Tapi ya emang kayak menarik aja kayak yang topik di bawah Robin tuh memang jadi sebenarnya ya jadi kayak talking point gitu loh, kayak dikotomi antara si karakter Rachel V-nya yang agamis tapi dia kerjanya di bidang yang sangat haram gitu kan, bisa bilang kayak pinjol gitu loh. Nah itu kayak ya gue suka aja sih, cuman walaupun kadang gue ngerasa ya kadang jadi terlalu komedis dimana jadi kayak agak nge-take out dari sense seriusnya gitu sih, yang mungkin yang kayak gue agak kurang suka sih dari itu tuh kayak gitu, terlalu kayak mungkin komedi bisa di-tone down dikit sih gitu. Kayak dan yang gue ngerasa kayak coworkernya kebanyakan jadi comic relief doang, selain mungkin Bella doang gitu. Oke, next ya. Sabi, mungkin karena udah lumayan lama juga, mungkin terakhiran mungkin itu dikat tuh kalau yang gua dikat ya gua. Mungkin setiap orang bisa kasih rating kali ya dari 1 sampai 5. Mungkin dari gua 3,5 dari 5. Soalnya ada beberapa ide yang sangat flashed out kayak peran wanita, feminisme, dan kayak ya living as a woman in general lah, itu oke banget. Cuman beberapa jokes-jokesnya mungkin kurang land buat gue.
Dan kayak tadi juga ada beberapa ya ide yang kayak kurang dieksekusi dengan baik. Jadi ya 3,5 oke lah, 3,5. Dari Fadel mungkin berapa Fadel? Kalau dari gue sendiri 3/5, soalnya beneran ngangkat isu yang relevan gitu. Apalagi bahas-bahas soal teknologi tapi masih ada kearifan lokalnya gitu. Wah, bener mati nih. Next mungkin dari Nira. Apa? Rating? Aku suka sama itunya, videonya banget, sama actingnya juga, jadi 4. Boleh. Next dari Shana. Jadi vlog anjing. Halo, tadi kita belum kenalan, gue Shana, Kru 20. Jadi kalau menurut gue rating dari film Sleep Call ini 3. Karena tadi gue udah bilang filmnya cakep, filmnya cakep. Tapi kalau dari segi plotnya agak ketebak dan ada banyak kayak yang pengen dia sampaikan tapi kayak cuman dikit-dikit gitu. Oke. Dari Syakila? Dari aku 3,5. Apa? Ini ada pertanyaannya kenapa? Ya boleh. Kenapa? Kenapanya tonton aja di di konten tonton aja di kontennya Kine Club ya di IG, ada aku dan Hafiz. Boleh Hafiz, berapa rating kamu itu? Boleh Hafiz. Maaf pakai kiri temen. Nggak apa-apa. Halo, kenalin lagi, aku Hafiz dari Kru 22. Kalau rating aku kasih 4 karena aku suka filmnya. Ya iyalah. Kenapa elaborasi? Karena filmnya menarik sih, kayak jadi pas itu jadi kayak filmnya tuh ya gimana ya, gue belum menemukan banyak film dengan bergenre yang sama kayak gini, dan gue suka banget kalau film Indonesia tuh punya breakthrough gitu tentang genre-genre baru gitu, dan gue mengapresiasi karena eksekusinya sangat bagus. Betul. Oke, next dari Robin deh, berapa rating lu? Rating gue 3/5, tapi kayak tadi udah banyak disampaikan 3/5 karena isunya mungkin terlalu padat, kebanyakan, terus kayak berasa nontonnya tuh nggak ada act 1, act 2, act 3-nya kayak bener-bener kayak snaktan, tiba-tiba klimaks, terus kaget aja. Intinya kalau dari pesan film ini, pesan yang gue dapat, jangan lupa naik kendaraan umum karena isinya di kereta semua. Oke. Oke. Kalau menurut gue ratingnya tuh 3,5/5, soalnya dari yang udah gue bilang tadi, ceritanya tuh udah ketebak, jadi kayak ngurangin experience-nya dari pertengahan sampai akhir. Ya itu sih. Terus lanjut ke Thank you, mantap. Next. Tungguin. Belum. Ijot, rating lu Ijot. Apa? Rating. Dan kenapa? Gua. Halo, gua ngasih rating 2 dari 5. Kenapa tuh? Kenapa? Karena enggak. Dia bosan, dia sleep doang dia. Enggak, karena gue kurang suka build up ceritanya, tapi itu mungkin preferensi kayak something too fast in there. Wow. Terus ya udah, jadi gue lost focus dan ya udah. Jadi gue I lost my interest in film setelah berapa menit gitu. Ijat tuh benci filmnya ternyata. Teman-teman, mari kita lanjut. Tungguin. Kasih rating. Berapa rating lu dan kenapa? Kalau dari gue sendiri, gue mau ngasih awalnya gue ini langsung buka letterbox, terus awalnya masukin 4, tapi terus habis pikir-pikir lagi gue edit ke 3,5. Menurut gue filmnya oke, ringan, terus juga nggak terlalu ringan juga, tapi plotnya oke, terus buat actingnya ya menurut gue good and not bad lah. Good buat aktor-aktor yang emang udah berpengalaman, not bad buat orang-orang yang memang kayak kesannya debut gitu loh. Gitu. Terus ya tadi dari gue udah bilang plotnya juga. Terus gue paling suka adalah sound dan sinematografinya. Soundnya bener-bener bikin kesan thrillernya naik dan kerasa gitu. Terutama ada banyak adegan di awal gitu yang kayak misalnya lu buat dengerin orang nyalain kompor aja kok udah getar gitu kan. Terus juga buat sinematografinya gue suka banget, kayak framing terutama yang kayak satu grup karyawan gitu itu, terutama yang pas sorry spoiler, tapi pas ini mereka pada minum kopi dan nontonin Rachel Vane yang teleponan, itu salah satu scene favorit gue sih. Terus juga tadi juga ada tentang color gradingnya, itu juga oke. Mungkin itu. Oke, thank you. Ya buat dari diskusi malam ini segitu dulu.
Thank you semuanya udah nonton. Gue Kevin dari Kru 20. Gue Hafiz dari Kru 22. See you next time. Bye bye. Anjay, lu kayak bikin terus habis itu subscribe, like, and cing. Ini gimana caranya gimana? Stop ya. Sampai gitu kiri.